Hai, kembali lagi di SCP TV bareng Pak Mania. Oke, hari ini lagi ada berita terbaru ya mengenai Pak Hasto, ya kan, Sekjen dari PDI Perjuangan. Nah, menariknya ya ada berita yang hangat banget ya di tanggal 7 Januari 2025 bahwa adanya penggeledahan di rumahnya Pak Hasto. Ini saya udah menyiapkan beberapa poin yang akan menarik untuk diulas gitu. Nah, kalau kita bisa cermatin ya, ini sebenarnya seperti sebuah bisa dianggap ya sebagai sebuah teror politik bagi Sekjen PDI Perjuangan yaitu Pak Hasto Kristianto. Karena kalau kita bisa cermatin ya tindakan penggeledahan oleh KPK ya pada Pak Hasto ini di rumahnya, ya saya melihat ini nggak lebih dari sebuah teror politik yang sangat terang-terangan ditujukan kepada Pak Hasto gitu. Kenapa begitu? Karena KPK ya mendatangi rumah Pak Hasto itu dengan rombongan nih. Ada beberapa unit mobil. Oh, ini KPK banyak nih kalau dari data yang saya terima ini ada 8 unit mobil Innova. Nah, berapa sih itu? Berapa orang tuh? Kira-kira 8 loh. Ya. Kalau satu unit diisi 6 gitu atau 4 orang kali aja tuh, ya kan. Kemudian katanya ada lagi belasan polisi yang ikut menggeledah gitu. Untuk menggeledah rumah seorang Pak Hasto dibutuhkan seorang tim sebanyak itu. Luar biasa pengawalannya. Ya kan? Karena ya kalau bisa dibilang ini lebih lebih dikatakan sebagai penggeledahan atau penyerbuan. Ya kan? Gimana coba? Karena bisa dibilang ya, ini satu hal yang luar biasa ya. Hanya untuk bisa mencari bukti soal tuduhan suap pada KPU, ya, KPK ini harus mengerahkan puluhan orang, kemudian menggeledah rumahnya Pak Hasto. Nah, Pak Hasto ini kan dikenal sebagai sosok yang vokal ya kan dalam menghajar dan mengungkap skandal-skandal dari korupsinya Pak Jokowi. Ya. Makanya saya berpendapat bahwa ini mungkin lebih tepatnya dikatakan ya bisa dianggap sebagai penyerbuan, bukan penggeledahan gitu loh. Makanya ini tergolongnya sebagai menurut saya teror politik. Nah, kita tahu bahwa penggeledahan itu memang ya adalah kewenangan dari penyidik. Tapi sebagai warga nih ya, saya dan kalian ini boleh dong berpendapat. Kita kan juga bisa menilai. Ya kan? Apa yang kita lihat dilakukan oleh KPK mengenai penggeledahan ini, ya ini adalah bisa kita nilai sebagai sesuatu yang terang-terangan dilakukan oleh KPK dan dianggap sebagai teror politik. Kenapa begitu? Ya, saya mau bahas mengenai dari awalnya gitu, agak kita ke awal. Jadi semua bukti ya mengenai soal suap Harun Masiku ini sebenarnya udah ada di KPK. Ya, kemudian untuk apa penyidik KPK harus menggeledah rumahnya Pak Hasto? Yang kasusnya ini sebenarnya udah lama banget dan sudah ingkrah di pengadilan. Pengadilan Tipikor ya pada 2020 lalu. Nah, ini pun sebenarnya bukan soal korupsi yang merugikan keuangan negara. Nggak ada kerugian uang negara, ini sama sekali nggak ada. Jadi apa yang mau dicari sama KPK? Yang menggeledah rumah Pak Hasto. Ya, kasusnya udah ingkrah di tahun 2020. Kemudian ini barang bukti baru dicari sekarang di rumah, gitu. Makanya saya bisa bilang bahwa ini kemungkinan ya hanya sebagai teror politik, ya kan? Karena
kalau memang niatnya mau melakukan penyidikan lebih mendalam seperti ini, kenapa nggak dilakukan dari 2019? Sebelum ingkrah tuh, ya kan? Sebelum 2020 dah gitu. Karena jadinya ini menjadi sebuah penggeledahan yang seolah-olah mengesankan Pak Hasto ini jadinya sosok penjahat besar gitu. Koruptor kakap yang merugikan keuangan negara ratusan bahkan ribuan triliun gitu. Padahal dalam kasus ini, sekali lagi ya, nggak ada sepeser pun uang negara yang diambil atau dikorup oleh Hasto. Nggak ada sama sekali. Ya. Dan kemudian, terus terang ya, jujur ini saya khawatir banget. Ini adalah memang salah satu drama yang dimainkan oleh Mulyono. Nah, Mulyono siapa? Udah tahu sendiri kan? KPK ya memang ya ini nyaris apa ya diketahui bahwa dalam pemberitaan dia ini udah menjadi alat ya dalam pemberitaan loh ya udah dibahas banyak pihak ya bagaimana peranan KPK ini menjadi sebuah alat. Kemudian ini karena punya kedekatan dengan Mulyono, ya ini seolah-olah jadi aji mumpung nih, ya kan mumpung nih rakyat nih masih percaya sama Mulyono, makanya Pak Hasto ini ya dikejar lah. Kenapa Pak Hasto? Karena ya balik lagi Pak Hasto ini salah satu sosok yang sangat vokal, ya kan menyuarakan tentang apa namanya masalah skandal korupsi, ya kan atau skandal-skandal dari Pak Jokowi gitu. Makanya harus diberikan pelajaran. Ya kan? Atau bisa jadi nih ya karena kemarin itu juga saya akhirnya ingat ya karena kemarin itu sempat ada rilis berita dari OCCRP ya. Ini organisasi internasional yang membuat rilis tentang Pak Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Wah. Ini jujur pemberitaan ini kan pasti mengguncangkan apa namanya dunia dan juga di Indonesia gitu ya. Karena apa? Isu ini sebenarnya sebisa mungkin ditutup ya kan atau dialihkan ya dengan cara memberikan apa namanya mengangkat kembali isu tentang kasus purba dari Harun Masiku gitu loh. Yang pada akhirnya ini akan dikait-kaitkan dengan Pak Hasto. Kemudian, nah, ya kan, ini seharusnya KPK sebagai lembaga anti rasuah ya, yang dulu diseganin, dihormatin oleh rakyat Indonesia, ini harusnya bisa bekerja dengan profesional ya, dan nggak bisa dikendalikan oleh pihak manapun, termasuk pihak politik di luar institusinya. Ya, dan lagi kenapa pada akhirnya ini saya menganggapnya sebagai sebuah teror politik karena kita tahu bahwa PDIP ya kan nggak lama lagi nih di tahun ini akan mengadakan kongres gitu loh acara ulang tahunnya nih ya dan persiapan kongres ini jangan sampai mengesankan bahwa PDI masih PDI Perjuangan ini masih kuat sekali gitu loh dan kemudian bagaimana ini harus bisa pemberitaan tentang Kongres PDI Perjuangan ini agak diredam, ya kan? Mungkin ini sebuah asumsi dari saya, ya bahwa ini adalah sebuah usaha, upaya untuk meredam bagaimana apa namanya Kongres dari PDI Perjuangan ini tidak menjadi sesuatu yang menggelorakan hati rakyat dan akhirnya tetap berpihak kepada PDI Perjuangan. Gitu. Saya tahu bahwa di Indonesia nggak semua orang setuju dengan atau sepakat dengan PDI Perjuangan. Tapi masih juga banyak orang-orang yang mungkin dia ini nggak mengetahui, nggak mengerti, nggak paham. Dan kalau misalkan mereka mencari tahu tentang kebenaran, mencari tahu tentang PDI Perjuangan, kiprahnya gitu. Dan itu mungkin bisa menjadi satu gelora ya kan untuk
bisa mendukung. Nah, ini mungkin yang ditakutkan oleh Mulyono CS. Makanya harus bisa diredam dengan berbagai cara, termasuk isu mengenai penggeledahan Pak Hasto Kristianto. Ya, mungkin buat teman-teman yang punya pendapat mengenai hal ini bisa komen di kolom komentar supaya kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, ini sekian dulu dari saya. Terima kasih.